Kloroplas ini adalah organel lain yang tadi dijelaskan bahwa memiliki kesamaan secara evolusional yang mirip dengan mitokondria. Dan keduanya ini memiliki ciri yang sama, yaitu mampu mengubah energi. Nah, kalau mitokondria itu mengubah energi kimia menjadi energi ATP. Nah, kalau dalam kloroplas ini mampu mengambil atau menangkap energi cahaya dan mengubahnya menjadi energi kimia. Jadi kloroplas ini memiliki kemampuan capture of light energy. Nah, kloroplas ini berisi pigmen-pigmen klorofil berwarna hijau. Dan di dalamnya ada enzim-enzim dan molekul-molekul lain yang fungsinya dalam produksi gula melalui fotosintesis. Organel-organel yang mirip lensa ini atau berbentuk lensa ini panjangnya kurang lebih 3-6 mikrometer dan ditemukan di dalam daun dan organ-organ hijau lainnya pada tanaman serta pada beberapa alga atau pada alga. Semua alga itu memiliki klorofil. Gambar 6.18 juga 6.26 bisa menjelaskan ini. Nah, isi dari kloroplas secara itu dipartisi dari sitosol atau dipisahkan dari sitosol dan terdiri dari membran dua yang memisah. Ada dua membran yang dipisahkan oleh sebuah ruangan intermembran yang sempit. Kemudian di dalam kloroplas sendiri ini ada sistem membran yang lainnya dalam bentuk pipih dan saling berhubungan. Ini dikatakan sebagai tilakoid. Nah, pada beberapa daerah tilakoid ini bertumpuk seperti chip poker. Jadi tilakoid ini bertumpuk-tumpuk seperti chip poker dan masing-masing bertumpuk. Tumpukannya disebut sebagai granum. Pluralnya adalah grana. Nah, cairan di luar tilakoid disebut stroma yang berisi DNA kloroplas dan ribosom. Juga beberapa jenis enzim. Membran dari kloroplas ini membagi kloroplas atau ruang kloroplas ke dalam 3 kompartemen. Yang pertama adalah ruang intermembran, kedua stroma, dan yang terakhir adalah ruangan yang dalam tilakoid. Dan ruangan organisasi kompartemen ini mampu memberikan kemampuan kepada kloroplas untuk mengkonversi atau mengubah energi cahaya menjadi energi kimia. Jadi kloroplas ini mampu mengubah energi cahaya menjadi energi kimia ketika terjadi proses fotosintesis. Kita akan belajar lebih lanjut tentang fotosintesis di bagian chapter 10. Hampir sama dengan mitokondria, penampilan yang statis dan kaku dari kloroplas di bawah mikroskop atau diagram skematik tidak dapat menggambarkan secara akurat ke perilaku dinamis dalam sel-sel makhluk hidup. Bentuk mereka tidak bisa berubah dan mereka tumbuh biasanya menjadi dua, menghasilkan kloroplas yang baru. Dan kloroplas ini bersifat mobile dan mitokondria dan organel-organel lainnya bergerak di sekitar sel.
atau di dalam mengelilingi sel. Jadi organel dengan mitokondria dan kloroplas bergerak sepanjang sel, sepanjang trek dari sitoskeleton, yaitu jaringan struktural yang sudah kita bahas di konsep 6, atau kita akan bahas di konsep 6.6 ya. Kloroplas ini merupakan anggota dari famili yang khusus yang berhubungan dengan organel tanaman yang disebut dengan plastid. Jadi salah satu bagian dari member plastid adalah kloroplas. Salah satu tipe plastida amiloplast, amiloplas, merupakan organel yang tidak berwarna dan digunakan sebagai tempat penyimpanan tepung atau amilosa ya. Amilum, khususnya di dalam akar dan umbi-umbian. Yang lainnya adalah kromoplas, yang memiliki pigmen yang memberikan warna pada buah dan bunga. Biasanya mereka berwarna orange dan kuning. Selanjutnya mari kita lihat bagaimana struktur dari kloroplas, yang dimana di sini tempat terjadi proses fotosintesis ya. Ini adalah selnya. Selnya di sini ada ya organel yang memang kita sudah sebutkan di awal sebelumnya. Di sini ada 3 kloroplas ini. Kalau diambil satu diperbesar, maka akan tampak di sini sama halnya dengan mitokondria memiliki double membran. Ada membran luar dan ada membran dalam. Dan ada ruang intermembran di sini. Kemudian di sini ada tilakoid. Ini bagian dari membran dalam yang melakukan pelipatan dan bertumpuk, bentuk tilakoid. Di sini tempat terjadinya fotosintesis atau reaksi gelap ya sini. Kemudian di sini ada ya, ini adalah satu, ini namanya granum. Tumpukan ini, jadi tumpukan tilakoid ini disebut sebagai granum. Nah, kemudian di sini juga ada ribosom. Harusnya sih ada DNA-nya. Nah, ini ada DNA-nya juga. Karena menurut teori endosimbiotik, kloroplas dengan mitokondria itu merupakan simbiot dari dua sel ya, yang berbeda. Ini adalah penampakan dari TEM. Dan ukuran di sini, ini skalanya adalah 1 mikrometer atau mikron. Ini kalau kita lihat panjangnya bisa berapa puluh ini, mungkin bisa sampai 10 ya. Ini yang paling besarnya barangkali. Kemudian ini adalah kloroplas dari alga, sel alga. Ini kita lihat bentuknya berbeda, ini seperti pita ini. Ini adalah bentuk lain dari kloroplas ya. Nah, ini pada beberapa kebanyakan tanaman maksudnya. Kloroplas ini memiliki bentuk seperti lensa. Seperti pada gambar ini yang menggunakan TEM ini. Dan kloroplas memiliki 3 kompartemen. Ada intermembran space, ini yang pertama di sini antara membran luar dan membran dalam. Kemudian ada stroma. Stroma itu di sini jadi antara ada granum. Dan yang terakhir adalah ruangan tilakoid. Nah, ini adalah di dalam ini ada ruangan-ruangan. Nah, ribosom yang bebas di sini juga bisa kita lihat dalam stroma sebagai kopi dari molekul DNA kloroplas ya. Nah, dengan menggunakan mikroskop cahaya di sini ada Spirogyra ini. Buat alga Spirogyra yang memiliki bentuk spiral, bentuk kloroplas yang berbeda, yaitu bentuk spiral.